Salve Shalom saudara-saudariku, hari ini saya akan membahas apakah Yesus hanya sekedar utusan atau bagaimana. Mari kita mulai. Pertama di antara kita sering mendengar oknum-oknum sebelah yang bilang kalau Yesus itu utusan Allah. Kita seharusnya menjawab, iya, karena hal itu tepat. Tapi oknum sebelah berkata lagi kalau kenapa Yesus adalah Tuhan kalau dia adalah utusan? Sebenarnya kita harus menjawab Yesus adalah Allah dan juga utusan Allah. Pastinya mereka mencap kita gak masuk akal. Karena hal itu, memang di surface level kelihatan tidak masuk akal. Itulah kenapa saya membuat video ini untuk menjelaskannya. Baik, sebenarnya tepat Yesus adalah utusan. Kalau kita lihat arti utusan, utusan adalah orang yang disuruh atau ditugasi menyampaikan sesuatu atau menjadi penghubung. Baik, ini adalah arti utusan dalam arti universalnya aja ya. Kita langsung mendalami tiga makna Yesus sebagai utusan. Pertama ada, Yesus menyebut dia adalah utusan bukan berarti dia bukan Allah. Yesus sendiri adalah firman Allah dan firman itu adalah Allah. Lihat di Injil Santo Yohanes bab 1 ayat 1 yang membuat Yesus adalah Allah. Kedua, ini masuk akal bahwa Yesus adalah utusan karena dia adalah firman Allah. Ibarat Allah berbicara dengan perantaraan firman-Nya. Ketiga, Allah di perjanjian lama juga sering disebut malaikat Tuhan atau bisa disebut angel of the Lord. Malaikat bisa berarti utusan. Kekristenan percaya bahwa sosok itu adalah Kristus prainkarnasi. Itulah kenapa Yesus sering disebut dirinya adalah utusan Allah. Baik, mungkin di antara kalian baru tahu poin ketiga ini, jadi kita dalami bagian ini saja. Ayat mengenai ini banyak dan tersebar di mana-mana di Perjanjian Lama, tapi saya menyediakan beberapa ayat saja, yaitu Kejadian bab 16 ayat 7 sampai 13, Kejadian bab 31 ayat 11 sampai 13, Keluaran bab 3 ayat 2 sampai 4, Hakim-hakim bab 13 ayat 20 sampai 22, dan juga ada ayat 17 sampai 18 dan Maleakhi bab 3 ayat pertama. Sebelum kita masuk ayat ini, saya ingin meluruskan bahwa arti malaikat itu tidak selalu identik dengan makhluk yang bersayap. Di dalam Ibrani dan Yunaninya adalah malak dan angelos. Dan kedua kata tersebut bisa berarti utusan atau suruhan. Baik, sudah jelas? Kalau begitu kita langsung bahas ayat yang saya sediakan sekarang. Di sini latar belakangnya Hagar diusir oleh nyonyanya, Sarai, karena itu dia kabur ke suatu tempat. Saat dia di dekat mata air di padang gurun, dia dijumpai oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu di ayat selanjutnya, malaikat itu berkata, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Loh, kok malaikat ngomong gini? Seharusnya itu perkataan Tuhan dong. Inilah yang membedakan malaikat ini dengan malaikat lainnya, di mana malaikat ini seolah-olah dia ini adalah Allah itu sendiri. Dan tidak sampai di situ, Hagar malah berkata ke malaikat itu sebagai, engkaulah El Roy. Bukannya El Roy ini salah satu nama Yahweh, kok malaikat ini disebut begitu? Dan tidak sampai di sini ya. Bahkan di literatur Yahudi kuno, yaitu Targum Yerusalem menyebut bahwa Hagar bersyukur dan berdoa dalam nama firman Tuhan yang telah bermanifestasi kepadanya. Wah, kok mirip ya? Di mana kami meyakini bahwa Yesus adalah firman Allah yang bermanifestasi dan kami berdoa dalam nama Yesus. Karena itulah kami meyakini malaikat Tuhan atau angel of the Lord itu, atau simpelnya juga utusan Yahweh, ini adalah Yahweh itu sendiri. Karena hal yang saya sebut tadi. Tapi tidak sampai sini, masih ada ayat yang perlu ditampilkan. Dan di sini ada Kejadian bab 31 ayat 11 sampai 12. Di sini ada malaikat berkata bahwa memanggil
Yakub dalam mimpi, Yakub, dan Yakub berkata, "Ya Tuhan." Di sini malaikat berfirman, "Angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu." Dan malaikat itu berkata apa selanjutnya? "Akulah Allah yang di Betel itu." Wow, luar biasa. Kok bisa malaikat atau utusan ini berkata bahwa dia mengatakan bahwa akulah Allah yang di Betel itu. Jadi ini benar-benar bahwa adalah Allah yang berbicara melalui firman-Nya yang adalah Allah itu sendiri. Baik, ayat ini terkenal di mana malaikat Tuhan menampakkan diri di semak-semak. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Dan ayat selanjutnya tertulis, ketika dilihat Tuhan, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Wah, luar biasa. Jika kita lihat di icon saya yang tampilkan, di mana utusan Allah yang juga Allah itu adalah Yesus prainkarnasi. Karena ayat ini saya teringat seorang mantan Katolik yaitu Om Benedik yang bilang ayat ini kontradiksi. Padahal dia ini tidak belajar saat dia masih seorang Katolik bahwa malaikat Tuhan itu adalah Allah. Baik, kita ke ayat ke selanjutnya, di mana malaikat Tuhan menampakkan diri pada Manoah dan istrinya Manoah. Di sini saya langsung bahas pokoknya aja ya. Di sini malaikat Tuhan dalam nyala api mesbah itu, malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri, dan maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Dan berkatalah Manoah, sebab kita telah melihat Allah. Wah, jadi melihat Allah sama dengan melihat Allah. Itu tidak mungkin. Tidak sampai di situ, di ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Siapakah namamu?" Tetapi jawab malaikat itu kepadanya, "Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Loh, kok saya merasa ada kayak cross reference dengan cerita Hagar dan tafsiran Targum tadi. Emang nama malaikat biasa itu ajaib ya? Atau bagaimana? Coba kalian renungkan aja dulu. Baik, kita ke Maleaki. Di sini beliau mengatakan bahwa ia mempersiapkan jalan di hadapanku, yaitu yang hadapanku adalah Yahweh itu sendiri. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu hendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ini Nabi Malayaki lebih ke nubuatan di mana ia bilang bahwa Tuhan itu disebut malaikat atau utusan perjanjian dan ternyata terkait dengan kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengatakan, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Wah, ternyata utusan perjanjian yang disebut Allah akan datang. Kira-kira ayat ini tergenapi gak ya? Ternyata iya. Di sini Matius mengutip kata-kata Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata bahwa sesungguhnya dialah, yaitu Yesus, yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Dan Markus berkata bahwa seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. FYI, biasanya penulis-penulis perjanjian baru bisa mengutip dua nubuat dari para nabi, tapi hanya disebut satu nabi saja, jadi jangan bingung ya apa yang dikatakan Santo Markus. Dan Bapak Gereja mula-mula berkata bahwa malaikat Tuhan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sebenarnya tanpa saya kasih tahu, ini sudah jelas kalau malaikat Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Santo Irenaeus dari Lyon berkata bahwa ketika Sang Putra berbicara kepada Musa, dia berkata, "Aku datang untuk menyelamatkan umat ini." Dan Santo Gregorius dari Nisya,
Ia berkata bahwa, "Karena kami juga mengatakan dengan jelas bahwa nabi yang ingin menyatakan kepada manusia misteri tentang Kristus disebut malaikat yang ada dengan sendirinya." Baik, jadi sudah jelas ya apa makna Yesus sebagai utusan. Kalau misalnya kita bilang hal gini dan oknum sebelah bilang ini tidak mungkin, kita bilang aja Allah di Perjanjian Lama aja pernah disebut utusan Allah loh. Oh iya, saya juga mau memberi satu ayat lagi tentang yaitu Yesaya bab 9 ayat ke-6, tapi dalam terjemahan LXX yaitu Septuaginta. Di situ mengatakan bahwa for a child is born to us and a son is given to us whose government is upon his shoulder and his name is called the messenger atau bisa disebut angel karena di dalam Yunaninya adalah angelos. Oke, baik, biarkan saya lanjutkan. Of the great council, for I will bring peace upon the prince and health to him. Jadi ini memperkuatkan bahwa Allah yang disebut utusan Tuhan atau angel of the Lord itu menjadi manusia dan mengambil natur kemanusiaan. Dan itu pasti adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan kesimpulannya, arti Yesus sebagai utusan Allah itu sama seperti arti Allah sebagai utusan Allah. Tapi yang membedakan antara kedua ini, Yesus adalah sungguh Allah dan manusia. Ia mengambil natur kemanusiaan dan mengosongkan diri sebagai hamba. Karena itu, kenapa Yesus pernah seolah-olah dia ini adalah hamba. Baik, sebenarnya masih banyak lagi. Tapi apakah kamu tahu bahwa topik ini berkaitan dengan Tritunggal? Walaupun malaikat Tuhan adalah Allah, tapi ia berbeda pribadi atau di Yunannya hipostatis dengan Allah. Kita bisa bedakan ini menjadi Allah dan firman Allah. Jadi ini konsepnya sama seperti konsep Tritunggal. Karena itu saya akan bahas selengkapnya di Tritunggal di dalam Yahudi kuno di video lain. Jadi stay tune ya. Baik, ini sekian penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salve, Shalom.